serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Quran, tentang ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nova Tersuci dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 5C. Al-Quran merupakan hakikat ilmu pengetahuan yang bersifat dogmatis, merupakan wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak, dan juga rujukan dari sebuah pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis, mahakarya yang dibuktikan melalui pendekatan ilmiah. Selanjutnya itu mengajarkan yang belum diketahui oleh kita sebelumnya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah ilmu yang diupayakan, disusun berdasarkan hasil penelitian, perenungan, dan juga proses dalam tahapan dan pembuktian ilmiah. Kata ilmu dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 854 kali dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu pengetahuan atau ontologis, yang kedua dalam bentuk epistemologis, dan yang ketiga dalam bentuk aksiologis. Ilmu pengetahuan berasal dari kata ilmu dan pengetahuan yang memiliki perbedaan makna. Ilmu adalah al-fahmu atau memahami sesuatu. Berbeda dengan ma'rifat. Ilmu memahami kuliat atau totalitas, sedangkan ma'rifat itu memahami zu'iyat atau bagian parsial. Sebagai sebuah perbandingan melalui pendekatan ilmu mantik, ada dua pengistilahan, tasyawur dan tasdik. Apa itu tasyawur dan tasdik? Tasyawur itu adalah idrak mufrad atau memahami sesuatu secara parsial, sedangkan tasdik adalah idrak nisbat, mengetahui konteks dari sejumlah objek. Dengan pendekatan tersebut mengisyaratkan bahwa ilmu identik dengan tasdik, sedangkan pengetahuan identik dengan ma'rifat dan tasyawur. Selanjutnya itu ilmu pengetahuan melalui pendekatan filsafat. Ilmu dalam kerangka pandangan filsafat merupakan bagian dari pengetahuan. Oleh karenanya keduanya sering diungkap sebagai satu kesatuan yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau bahasa Inggrisnya yaitu science berasal dari kata Latin yaitu scientia, bentuk kata kerja scio atau share, yang berbeda dengan pengetahuan knowledge semata. Pengertian ilmu adalah arti atau sains secara etimologi mengalami perluasan arti, sehingga menunjukkan kepada suatu bentuk pengetahuan tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Sekarang umumnya dipakai dan dipahami adalah penggunaan istilah pengetahuan untuk knowledge atau pengetahuan biasa, dan ilmu pengetahuan untuk sains atau pengetahuan sains. Potensi atau karunia Allah yang diberikan kepada manusia sebagai alat memperoleh ilmu adalah disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 78, yang terdapat 3 hal, yaitu pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati. Yang pertama itu pengamatan indera. Al-Quran menjelaskan pengetahuan yang bisa diperoleh melalui indera dengan cara mengamati, yaitu Allah menyuruh manusia berjalan di atas bumi dan memperhatikan penciptaan manusia. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 20. Yang selanjutnya itu Allah menyuruh agar manusia memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 101. Yang selanjutnya Allah memberikan contoh dalam kisah Qabil, yaitu cara mengubur mayat dengan perantara burung gagak. Terdapat dalam surat. Yang kedua pengamatan melalui akal. Akal ini merupakan penyempurna dari keterbatasan indera, mengoreksi kesalahan pengetahuan indrawi, sebab akal ini mempunyai dimensi
Yang ketiga, pengamatan melalui intuisi atau suara hati. Menurut pendekatan Al-Ghazali, hati ini diistilahkan dengan kalbu. Selain indera dan akal, Allah juga mengisyaratkan bahwa hati atau intuisi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perolehan pengetahuan. Potensi yang ketiga ini merupakan potensi yang lebih dahsyat dari potensi sebelumnya. Karena jika indera hanya memperoleh pengetahuan yang nampak dan akal hanya sebatas yang abstrak, yang logis, maka hati ini bisa memperoleh pengetahuan yang abstrak sekalipun tidak logis atau supralogis, atau bisa disebut juga dengan goib. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 13 dan surah Al-A'raf ayat 179. Yang terakhir, fungsi dan kegunaan. Yang pertama yaitu menyadari jati diri dan memahami berbagai kebaikan yang terkandung dalam ajaran syariat. Yang kedua, mengetahui rahasia alam metafisik. Dan yang ketiga yaitu mengetahui alam fisika, diantaranya diungkapkan melalui biologi, geografi, kimia, dan lain-lain. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dan sarana kehidupan yang lebih luas dengan mengetahui alam fisika. Yang kelima, memahami tuntunan hidup yang lebih baik. Yang keenam yaitu mengatasi berbagai problem kehidupan. Yang ketujuh, memelihara perdamaian dunia atau emosi harus diimbangi dengan fungsi rasio dan hati. Tanpa fungsi keduanya, emosi akan bersekongkol dengan egoisme sehingga melahirkan hukum riba. Sekian dari saya, mohon maaf apabila